Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pembelajaran bahasa Arab inovatif. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hasil analisis butir soal pilihan ganda mata pelajaran Bahasa Arab kelas 3 SD Muhammadiyah 1 Sedatif. Analisis ini saya lakukan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25 yang menjadi bagian dari pengembangan evaluasi pembelajaran berbasis TIK. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa valid dan reliable instrumen yang digunakan, bagaimana tingkat kesukaran dan daya beda setiap soal, dan apakah opsi pengecoh distractor dalam soal berfungsi dengan baik atau justru tidak aktif. Mari kita masuk ke dalam bab 1, yaitu hasil uji validitas butir soal. Validitas butir soal dari 20 soal yang dianalisis, hanya 6 soal yang valid. Artinya korelasi butir terhadap skor total siswa cukup tinggi, dari 0,68. Sebanyak 14 soal tidak valid. Artinya tidak cukup kuat untuk mengukur kemampuan yang dimaksud. Ini bisa terjadi karena soal tidak jelas atau ambigu, tidak sesuai dengan indikator kompetensi. Dalam arti butir soal itu perlu diperbaiki agar betul-betul mampu mengukur kemampuan siswa secara representatif. Lalu bab yang kedua, yaitu hasil uji reliabilitas. Reliabilitas soal yang saya gunakan ialah metode Cronbach-Alba. Nilainya sebesar 0,752. Sebesar 0,752 setelah revisi 17 soal, menunjukkan bahwa instrumen yang sangat reliable. Artinya soal ini memberikan hasil yang konsisten ketika diberikan pada siswa dengan kemampuan yang setara. Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa penyusunan soal secara umum sudah baik secara struktur. Lalu lanjut ke bab tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal dianalisis, saya analisis berdasarkan nilai-nilai rata-rata dari skor tiap butir soal yang ditampilkan pada tabel item statistik dalam SPSS. Nilai min menunjukkan bahwa proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap soal dengan rentang antara 0 sampai 1.
Kategori tingkat kesukaran ditentukan sebagai berikut. Dari nilai min 0,0 sampai 0,30 termasuk dalam kategori tingkat sukar. Lalu untuk nilai min 0,31 sampai 0,70 termasuk ke dalam kategori tingkat sedang. Kemudian untuk nilai min 0,71 dan 1,00 termasuk ke dalam kategori tingkat yang mudah. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel item statistik, hasil analisis tingkat kesukaran dari 17 siswa 20 soal pilihan ganda pilihan ganda sebagai berikut. Mungkin sebagian besar soal yang termasuk sedang dan mudah itu lebih tergolong terlalu mudah, sedangkan yang sedang tergolong susah. Mari kita menuju ke bab keempat, yaitu uji daya beda butir soal. Di dalam butir soal termasuk kemampuan suatu butir untuk membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah, Soal yang baik seharusnya dijawab benar oleh siswa yang pandai dan salah oleh siswa yang kurang mampu. Dalam tabel interpretasi telah dijelaskan dalam nilai 0,40 dinilai baik. Lalu untuk nilai 0,30 sampai 0,39 masuk dalam kategori interpretasi cukup. Lalu untuk nilai 0,20 sampai 0,29 termasuk dalam kategori jelek. Dan setelahnya 0,20 termasuk dalam kategori sangat jelek. Dari tabel di atas sebagian besar cukup hingga baik, namun beberapa butir seperti soal nomor 1, soal nomor 8 dan soal nomor 20 perlu ditinjau ulang karena adanya daya beda yang rendah. Kemudian kita masuk dalam bab yang terakhir, yaitu keberfungsian distraktor. Distraktor adalah pilihan jawaban selain kunci yang bertujuan untuk mengecoh siswa berdasarkan hasil analisis pemilihan jawaban dari 17 siswa dan 20 butir pilihan ganda. Untuk penilaian sebagai berikut. Soal nomor 1, distraktornya distraktor C dan D tidak berfungsi. Kemudian soal nomor 2, semua pengecoh berfungsi. Lalu untuk soal 3, yaitu B dan C tidak berfungsi distraktornya.
Lalu untuk soal 4, dia tidak berfungsi disruptornya. Soal nomor 5, semua pengecoh berfungsi. Dan soal nomor 6, soal terlalu mudah atau disruptor lemah. Nomor 7, soal nomor 7, pilihan D terlalu dominan. Lalu soal nomor 8, pemilihan jawaban disruptor A dan D tidak berfungsi. Soal nomor 9, yaitu semua pengecoh berfungsi. Soal nomor 10, pilihan A dan C tidak berfungsi. Soal 11, di siswa nomor 11, semua pengecoh berfungsi. Lalu untuk soal nomor 12, di siswa ke-12, pengecoh D tidak berfungsi. Kemudian untuk soal nomor 13 dan pada tahap siswa ke-13, yaitu semua pengecoh berfungsi. Soal 14, penyebaran pilihan ganda lebih baik. Terus soal nomor 15, dari siswa ke-15, yaitu pilihan ganda A dan D tidak berfungsi. Soal terlalu mudah, soal terlalu sulit. Kemudian untuk soal nomor 16, keterangannya semua pengecoh berfungsi. Kemudian soal nomor 17 ialah penyebaran cukup baik dalam pilihan ganda. Lalu soal nomor 18, keterangannya pilihan ganda D terlalu dominan. Kemudian kunci jawaban A minim, diberlakukan cek ulang. Lalu soal nomor 19, keterangannya pengecoh berfungsi tapi ada siswa yang tidak menjawab. Kemudian yang terakhir yaitu soal nomor 20, keterangannya semua pengecoh berfungsi. Kesimpulannya, 10 soal memilih pengecoh yang berfungsi baik diantaranya dari soal 2, soal 5, soal 9, soal 11, soal 13, soal 14, soal 16, soal 17, soal 19, dan soal 20. Dan juga sebaliknya 10 soal lainnya memiliki pengecoh yang tidak dipilih atau terlalu lemah. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Semoga hasil ini dapat menjadi bahan refleksi bagi saya sendiri dan juga kawan-kawan dalam merancang instrumen evaluasi yang lebih berkualitas, objektif, dan adil bagi seluruh siswa. Saya menyadari bahwa dalam proses pembuatan soal dan analisis ini masih jauh, dan analisis ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan rendah hati saya sangat terbuka untuk masukan diskusi maupun perbaikan ke depannya dari kawan-kawan atau dosen pengampu.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu dosen pengampu dan kawan-kawan semua. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.